Oke, teman-teman media udah siap ya? Live streamingnya udah mas? Oke. Sabun, nama Fikir, kacamata lurus gitu. Sebentar. Kekecilan ya orang yang itu. Dapat efisiensi lah. Selamat siang teman-teman semuanya, tokoh dan pegiat lintas agama di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Wite Tentien, Rahayu. Perkenalkan, saya Setiawan Budi dari Persaudaraan Lintas Agama yang akan mengantarkan konferensi pers pada siang hari ini menyikapi teror air keras kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan sebelum nanti Mas Teddy Koludin yang akan membacakan pembuka dari syarat pers siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, para tokoh dan pegiat lintas agama yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya izin memulai dari sebelah kiri saya. Ini adalah Pandito, beliau adalah Pandito Agada Muwarto, Wakil Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di samping beliau ada Romo Ratmo, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Kefikepan Semarang. Kemudian ada Pendeta Rahmat Raja Guguk selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Kota Semarang. Kemudian ada Maulana Ahmad Sanusi, beliau adalah Mubalik Daerah Jemaat Ahmadiyah Indonesia wilayah Jateng 3. Kemudian ada Romo Fikir, Romo Rudi, beliau adalah Vikaris Episkopal Semarang. Kemudian ada Bu Sri Rahayu, beliau Ketua Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kota Semarang. Kemudian ada Suster Teresio OSF dan ada Prof. Hardono. Kemudian ada Mas Syamsuddin Arif selaku Direktur LBH Semarang. Ada Mbak Ruwiyati. Mbak Ruwi ini Ketua Himpunan Mahasiswa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kemudian ada Mas Wildan, perwakilan dari Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Kota Semarang. Kemudian ada Mas Antoni Dedi dari Yayasan Anggoro Kasih dan juga pengurus FKUB Jawa Tengah dari perwakilan Katolik. Kemudian ada Bapak sampai yang video Mbak Cecilia ya? Mbak Eklesia dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Jawa Tengah. Kemudian ada Bapak Lukito, dia adalah Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Semarang. Kemudian ada Pendeta Yermia Supra, dia adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada Romo Hato, beliau adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Kefikepan Semarang. Kemudian ada Mbak Ellen, Direktur AIN Institute, dan ada Suster Yulia dari Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, dan juga ada Pak Beni dari Unika Sugeng Pranoto dan Mas Muklis dari Patiro, dan Mbak Witi Direktur RRC KJH, dan di belakang ada Ibu Linggayani dari Edu House, dan ada Mas Tuhab Koordinator Gusturian Semarang, ada Mas Roy dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Tengah, Amir Daerah. Dan tadi ada Lasna Imailah. Oh iya, Mas Kolis dari Malhi Jawa Tengah. Ibu monggo ke depan. Nah, ini Lasna Imailah, ini fatayatnya Ahmadiyah. Monggo. Selamat ya. Ya baik, itu perkenalan dari kami. Oh dari Amsel itu? Oh iya, monggo Pak dari Amsel maju ke depan.
AMSO ini Ahmadiyah Muslim Student. Ya, ya, itulah komen. Apa Perajian Perempuan Ahmadiyah. Ya, demikian perkenalan dari kami. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dedi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wawan. Teman-teman media yang saya hormati, siang hari ini kita akan memberikan konferensi pers yang diwakili oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jawa Tengah menyikapi teror yang dialamatkan kepada saudara Andri Yunus, wakil ketua Kontras, yang tentu saja kami lihat tidak semata-mata kekerasan biasa, tindakan kriminal biasa, tapi sangat berkaitan dengan rekam jejak Andri Yunus sebagai pembela HAM, utamanya pada hal-hal yang berkaitan dengan remilitarisasi. Dia juga sedang menjadi saksi ahli di judicial review. Nah, untuk itu sabotase bukan ya? Yes. Ya, sekali lagi teman-teman, kami tentu saja menginginkan satu proses yang fair, yang adil setelah mungkin, karena sekali lagi ini bukan kasus biasa. Ini tentang kriminalisasi yang terjadi pada teman-teman human right defender. Andri Yunus kemarin, hari ini bisa saja kita, bulan depan mungkin bagian dari teman-teman yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia, bukan tidak mungkin menjadi korban berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil merasa penting untuk hadir pada siang hari ini, memberikan dukungan secara moral kepada Andri secara personal dan kepada seluruh pegiat HAM pada umumnya di Indonesia, untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus membersamai mereka yang sedang menuntut keadilan. Teman-teman, serangan air keras itu memang tidak selalu mematikan, tetapi kita tahu bahwa ia punya efek intimidatif yang luar biasa, karena mungkin mereka yang diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup juga dalam keadaan yang berbeda dengan sebelumnya, tapi ia juga bisa meninggal, bisa juga menjadi teror kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, dan seterusnya. Dengan menyerang Andri, mungkin atau intelektual ini ingin mengatakan, kalau kamu melakukan apa yang seperti Andri lakukan, kamu akan seperti dia. Ini kan pesan yang sedang diberikan melalui teror itu kepada Andri Yunus. Teman-teman, dalam perspektif demokrasi, teror ini kan tidak hanya sekali lagi kriminalitas biasa, tapi ini adalah ancaman serius yang kemudian menarik mundur demokrasi, seperti ketika kita berada di Orde Baru, menjadikan pengkhianatan terhadap reformasi dan seterusnya. Kebebasan untuk bersuara semakin dibatasi, semakin dilimitasi, dan ini tentu menjadikan ancaman serius. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, saya kira tidak ada efek jerah bagi mereka yang melakukan, dan memang sudah menjadi kewajiban kami sebagai organisasi masyarakat sipil, sebagai masyarakat yang menginginkan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyuarakan pendapat, mengkritisi apa yang selama ini dilakukan oleh negara dan pemerintahannya, untuk terus dibuka kerannya. Teman-teman media yang saya hormati, dari sudut pandang agama dan kepercayaan, apapun jenis kepercayaannya, apapun agamanya, penyebaran teror ini jelas sesuatu yang sangat berseberangan dengan nilai-nilai luhur agama, karena manusia mestinya diperlakukan dengan sehormat-hormatnya, dengan penuh belas asih, dengan penuh rahman, dengan penuh rahim, karena tubuh manusia tidak boleh dirusak. Tubuh manusia adalah anugerah yang sangat-sangat sempurna dari Yang Maha Kuasa. Kalau merusak tubuh manusia, itu artinya merusak ciptaannya, melanggar kehendaknya. Menyebarkan ketakutan dengan begitu adalah upaya yang sangat sistemik, sangat sistematis untuk membungkam sikap kritis masyarakat, dan dengan begitu kita sebenarnya sedang melanggar atau bertentangan dengan amanat Tuhan agar kita terus-menerus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Teman-teman media yang saya hormati, pada
mewakili tokoh dan pegiat lintas agama dan kepercayaan di Jawa Tengah menyadari bahwa intimidasi, teror yang berniat menghancurkan kemanusiaan seperti yang dilakukan terhadap saudara kami Andri Yunus tidak boleh dibiarkan. Karena itu terhadap peristiwa penyerangan dengan air keras yang dialami oleh saudara Andri Yunus ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kepada saudara Andri Yunus, kami bersolidaritas kepada saudara yang saudara alami. Kami mendoakan semoga saudara Andri Yunus sehat dan pulih kembali secara fisik. Lebih dari itu, semoga secara psikis saudara Andri tidak kehilangan semangat, justru berlipat ganda keberanian dan hikmatnya untuk terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan kemanusiaan di Indonesia. Kami mengecam keras kekejian pada saudara Andri Yunus dan juga tindak teror serta intimidasi apapun kepada orang-orang yang bersuara bagi kebenaran dan keadilan. Tindakan semacam ini sama sekali tidak memiliki tempat dalam nilai-nilai agama manapun, bertentangan dengan ajaran kasih sayang dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dalam peristiwa saudara Andri Yunus, tindakan ini bahkan menodai kesucian bulan Ramadan, di mana umat Muslim dipanggil untuk menahan diri dari kekerasan, membersihkan hati, dan memperbanyak amal kebajikan. Ketiga, kami mendesak negara dan aparat untuk mengusut secara cepat, serius, transparan, dan tuntas peristiwa penyiraman air keras kepada Andri Yunus, menangkap pelaku dan aktor intelektualnya, dan menegakkan hukum secara tegas dan akuntabel sebagai bukti bahwa negara melindungi setiap warga dari segala bentuk kekerasan dan teror, dan dengan demikian memberikan keadilan bagi korban, juga memulihkan kepercayaan dan rasa aman di tengah masyarakat. Keempat, kami juga meminta negara untuk menjamin agar Andri Yunus bisa menjalani proses pemulihan yang menyeluruh, baik secara medis, psikologis, maupun sosial, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya kembali dengan martabat yang utuh. Sebab tanggung jawab negara juga mencakup perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Terlebih ketika tujuan kekerasan itu adalah untuk menebar teror di ruang publik. Juga memberi keyakinan pada masyarakat bahwa negara berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Kelima, kami mengajak dan berharap semua tokoh dan umat beragama kepercayaan agar tetap menyalakan keberanian bersuara bagi kebenaran dan keadilan, tidak tunduk terhadap segala bentuk teror dan kekerasan, serta saling jaga agar ruang publik tetap menjadi tempat yang aman untuk berdiri bagi moralitas, keluhuran, budi, dan kemanusiaan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Romo Warto yang telah mengakhiri pernyataan sikap kami. Teman-teman media, kami sediakan waktu 5-10 menit kalau ada hal yang ditanyakan, ditambahkan. Lalu kami akan menutup dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Suster Teresio. Pada teman-teman media dipersilakan. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan?
video secara personal nanti mungkin setelah doa. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada tambahan, Suster Teresio boleh berkenan untuk konferensi pers pada siang hari ini dengan doa. Dipersilakan. Marilah kita hening dan mensyukuri rahmat Tuhan atas karunia Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih. Engkau telah mempersatukan kami. Engkau telah menggerakkan hati kami untuk selalu mengarah kepadamu sebagai pelita sumber kebenaran dan keadilan. Kami percayakan Saudara Andri Yunus ke dalam belas kasih dan perlindungan-Mu. Berkatilah semua orang yang ingin berbuat baik, yang ingin menegakkan keadilan, para pemimpin, para pemuka, saudara-saudari kami. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, apa yang kami suarakan dapat menggerakkan dan melewati masa-masa gelap, masa-masa konflik dengan perdamaian dan persaudaraan. Bantulah kami ya Tuhan untuk terus bertekun, mempersatukan, menganugerahkan kepada kami semua kesejahteraan. Kami mohon semua ini dengan perantaraan-Mu yang penuh kasih, Maha Kuasa dan Maha Rahim. Amin. Terima kasih Suster Teresio atas doa yang telah dilangitkan untuk Saudara Andri Yunus dan pada seluruh human rights defender yang telah berjuang bersama mereka-mereka yang sedang menuntut keadilan. Kepada teman-teman media sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi dan teman-teman media. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal yang mau ditanyakan secara lebih detail berkaitan dengan konferensi pers ini atau di isu-isu yang lain yang sedang di-handle oleh teman-teman berita, bisa langsung berkontak dengan Mas Wawan Setiawan. Terima kasih. Ya, masih ada snack di belakang teman-teman yang berpuasa ataupun tidak berpuasa, silahkan bisa menikmatinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih saya aturkan kepada Romo Warto dari Via Tanah Putih atas fasilitasi tempatnya. Ini bukan yang terakhir karena ada lagi Romo tersebut.